Peli, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita peringatan arwah seperti ini, tentunya kita disadarkan bahwa kita itu semuanya nantinya juga pasti mati. Setuju? Siapa yang mau terus hidup di dunia ini? Mau, tetapi mungkin nggak bisa terus hidup di dunia. Ada saatnya nanti kita mati. Tetapi yang menjadi menarik kita sebagai orang beriman, kita yang masih hidup ini punya tugas dan tanggung jawab untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Seperti hari ini kita juga punya tugas tanggung jawab untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Setuju? Kita mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia? Setuju nggak setuju kita mendoakan hari ini gitu kan ya. Ada sebuah cerita, katakanlah ada malaikat pencabut nyawa dengan seorang yang bernama siapa ya? Tono, nanti masak mati Tononya, suruh mati hari ini. Nanti nggak ada cerita Tono lagi. Katakanlah Petruk gitu kan ya. Malaikat itu datang ke Petruk dan kemudian mengatakan, Petruk, namamu sudah di daftar list. Mau nggak mau, suka nggak suka, kamu saatnya dipanggil oleh Tuhan, gitu kan ya. Terus kemudian Petruk mencoba menawar, jangan dulu dong malaikat, gitu kan ya. Nah ini sudah di list kamu itu di urutan awal nih, sudah saatnya. Terus kemudian dia mengatakan, ya sudah, kalau begitu ke rumah saya dulu, kita makan masakan istri saya, enak banget masakan istri saya, untuk terakhir kalinya kita makan masakan istri saya. Malaikat setuju, ya baik, perjalanan kita jauh, kita perlu makan terlebih dahulu. Terus kemudian malaikat berada di rumah Petruk, Petruk ke dapur, mengambil makanan dan juga 2 gelas es teh. Kemudian es teh yang akan dikasihkan malaikat dikasih obat tidur, kasih apa ya, CTM gitu kan ya. Terus kemudian dia kasihkan ke malaikat, mari kita makan dan minum dulu malaikat, karena perjalanan kita jauh. Betul, malaikat lahap dan kemudian minum es teh itu. Dan kemudian malaikat pun tertidur. Dan kemudian mulai Petruk itu melihat daftar list itu dan mengubah namanya dari daftar awal ke daftar terakhir. Mulai diubah gitu kan ya, dan lega supaya tidak jadi dipanggil oleh Tuhan. Kemudian malaikat terbangun. Luar biasa masakan istrimu enak sekali, sampai saya kekenyangan dan tertidur. Sebagai bentuk sukacita saya, penghargaan saya dan terima kasih saya, maka saya akan balik. Yang saya panggil adalah daftar yang paling akhir. Kita mungkin menolak, tetapi kalau sudah saatnya kita tidak bisa menolak. Yang terpenting bagi hidup kita sebagai orang yang masih hidup adalah bagaimana kita mengupayakan hidup kita yang terbaik dan memberi waktu untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Hidup kita selalu diajak untuk peduli, untuk care kepada mereka yang telah meninggal dunia, seperti Yesus yang care, peduli kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan dengan tegas dia peduli, bahkan hanya 1 domba pun dia perjuangkan karena kepedulian itu. Gambarannya ketika dia dikritik, kenapa Yesus masih makan dengan orang yang berdosa, masih makan dengan mereka yang jelek dalam kacamata masyarakat? Karena orang-orang itulah yang hilang, yang kemudian perlu dicari, yang perlu ditolong, yang perlu kemudian diperhatikan. Meskipun hanya 1, meskipun disingkirkan oleh masyarakat, itu semua yang harus kemudian kita cari dan kita pedulikan. Kalau kita mau care kepada yang lain, maka kita harus berani bahkan mencari mereka yang 1 ekor hilang. Bisa kita bayangkan kalau ada hajatan atau kemudian kalau ada pesta, kalau ada acara, ada 100 orang yang datang, itu kan banyak sekali, penuh. Kalau kemudian 1 menghilang, mungkin kita bisa melihat, mungkin menghilang ada aneka ragam alasannya. Mungkin dia menghilang karena sakit, dia menghilang karena malu, tidak punya duit untuk memberi sumbangan.
Dia menghilang bisa jadi merasa tidak layak dan tidak pantas. Menghilang mungkin bisa jadi merasa berdosa dan sebagainya. Tetapi Yesus mengingatkan kalau kita mau peduli dan care, satu pun kita cari. Kalau kita peduli pasti kita hafal dan kita cari mana yang harus membutuhkan perhatian kita. Mengikuti Yesus mengajak kita untuk peduli pada yang lain. Ku mau ikut Yesus. Itu lagu lawas banget ya. Tahu lagu itu enggak? Tahu enggak Romo Kelly? Saya mau ikut Yesus. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Oh gitu lagunya ya. Ku mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun hidup saya susah di dunia, saya tetap mau ikut Yesus. Maka kalau kemudian kita dicari, jangan terus ngumpet. Kalau memang kita merasa sebagai satu ekor domba yang hilang, kalau mau dicari, beranilah untuk terbuka. Oh ya, saya sedang dicari, saya mau terbuka, membuka hati saya untuk kembali kepada Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai kapan? Selama-lamanya. Meskipun hidup saya susah, hidup saya menderita, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Maka menjadi menarik bacaan hari ini, perikop hari ini, kalau Yesus sampai mencari satu ekor domba yang hilang. Karena dia memperjuangkan meskipun dia itu hina, meskipun dia itu banyak dosa, tetapi dicari Yesus. Ketika sudah ketemu, langsung dengan sukacitanya domba itu dibopong, dibawa dengan sukacita pulang. Bahagia menemukan satu ekor domba yang hilang. Semoga kita juga bahagia ketika kita mau peduli, mau care, memperhatikan satu sama lain, khususnya mereka yang kemudian menderita, tersingkir, difabel, yang tidak terperhatikan. Bahkan ketika pada saat ini kita diajak untuk care, peduli pada mereka yang sudah meninggal dunia. Mungkin mereka tidak bisa berkata-kata untuk meminta doa-doa kita, tetapi kita tergerak hatinya tanpa diminta pun saya peduli pada mereka. Tidak harus mereka teriak-teriak dari api penyucian, tetapi kita care, kita tahu bahwa mereka butuh doa-doa dari kita. Maka bersyukur kita diutus menjadi gembala-gembala yang tahu harus mau melakukan apa untuk sesama kita, untuk sesama yang masih hidup dan juga sesama yang sudah meninggal dunia. Semoga kita menjadi orang yang peduli, yang care, meskipun ada banyak keterbatasan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mau dipanggil kapanpun, kita siap. Saya menyediakan waktu untuk berdoa untuk mereka yang telah meninggal dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.